Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada pembacaan kita yang telah tiba pada kitab Yesaya. Pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-17. Yesaya 1 ayat 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ya, ini adalah satu hal yang kemudian digariskan kepada bangsa Israel ya, ketika ada begitu banyak hal-hal yang kalau kita baca di Yesaya pasal 1 ya, ada banyak kejahatan-kejahatan yang mereka sudah lakukan ya, dan kemudian ada satu ajakan untuk belajarlah berbuat baik ya, menghadapi semua hal-hal yang jahat. Ada satu ajakan, satu seruan, belajarlah berbuat baik. Nah, ini menjadi tema kita pada hari ini, belajar berbuat baik. Belajar yang dimaksudkan di Yesaya ini adalah ajakan untuk membiasakan diri, ajakan untuk mempraktekkan. Ya, berbuat baik tentunya kita tahu ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan kejahatan. Jadi di tengah semua kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar bangsa Israel, ada satu seruan, mari belajar berbuat baik. Ada satu seruan yang sama buat kita hari ini, di tengah dunia kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan berbagai hal yang berusaha menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada satu seruan, mari kita anak-anak Tuhan membiasakan diri berbuat baik. Mari kita anak-anak Tuhan mempraktekkan berbuat baik. Ya, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk terus melakukan hal ini. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan baik? Efesus 2 ayat 10 memberikan kita catatannya. Saya ingin kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Menjadi satu dasar mengapa kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan Tuhan menjadi ciptaan-ciptaannya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau ada seruan ini, tentunya itu mengingatkan kita diberi kesempatan hidup. Kita diciptakan dan diizinkan Tuhan ada di dalam keluarga kita, ada di tempat pekerjaan kita, ada di gereja di mana kita bersekutu bersama-sama, ada di tengah lingkungan tetangga kita. Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Ini menjadi satu dasar untuk kita. Mari kita mendorong diri kita, membiasakan, mempraktekkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, firman Allah pun memberikan contoh, memberikan satu pola kepada kita. Bagaimana kita dapat kemudian melatih diri kita untuk terus berbuat baik. Ya, Filipi 4 ayat 8, saya akan bacakan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang terus membiasakan diri berbuat baik, terus mempraktekkan berbuat baik, mulailah dengan menyimpan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita. Filipi 4 ayat 8 berkata semua yang disebut kebajikan, ya. Pikirkan kebajikan, pikirkan hal-hal yang baik, lalu kemudian kita taruh di dalam pikiran kita. Karena ketika kita menyimpan, kita menaruh dalam pikiran hal-hal yang baik, kita mengingat hal-hal yang baik di dalam hidup kita, kita menyimpan hal-hal yang baik di dalam hati kita, maka itu pun yang akan keluar. Matius pasal 12 ayat 35, saya bacakan Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kalau kita menaruh dalam pikiran kita pikiran yang positif, kita menaruh dalam pikiran kita perkiraan-perkiraan ya,
persangkaan-persangkaan yang positif, maka ketika kita melakukan sesuatu yang keluar, itu pun juga hal yang positif. Waktu dalam pikiran kita positif, maka perkataan kita pun positif. Waktu kita menaruh dalam pikiran kita hal-hal positif, kita pun juga melakukan hal-hal yang positif. Firman Allah sudah menjelaskan, kalau yang kita simpan dalam hati kita, itu hal-hal yang positif, yang baik, maka yang keluar pun adalah yang baik. Karena itu mari hari-hari ini kita menyelidiki bersama apa yang kita simpan dalam pikiran kita. Apa yang hari-hari ini begitu kita pikirkan. Apakah hal-hal yang baik, apakah hal-hal yang menakutkan, atau juga hal-hal yang jahat. Itu yang akan keluar dari hidup kita. Hari ini ada satu renungan yang kita pelajari bersama. Mari biasakan diri, praktekkan diri, belajar berbuat baik. Dengan apa? Simpan hal-hal yang baik. Sehingga perbendaharaan pikiran kita, hidup kita, hati kita adalah hal-hal yang baik. Sehingga yang keluar itu pun adalah hal-hal yang baik. Ya, dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25 memberikan kita catatannya. Bagaimana kita dapat terus melakukan perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita hidup di mana hari Tuhan telah mendekat. Firman Allah mengajak kita, mari kita saling memperhatikan. Mari biasakan saling memperhatikan, bukan untuk mencari kelemahan, tapi justru memperhatikan untuk mendorong satu dengan yang lainnya, mendorong dalam kasih. Waktu kita melihat ada kelemahan, kita dorong seseorang untuk dapat dibangkitkan, dikuatkan kembali. Sama seperti Yesaya tadi berkata, mari kita menjadi orang-orang yang membela keadilan. Waktu kita lihat ada yang tidak benar, jangan segan untuk datang, kemudian memberi semangat kepada orang yang kita lihat tidak benar jalannya, untuk kita beritahu dia, menegur dengan kasih untuk kembali ke jalan yang lurus, bawa dia kepada jalan yang benar. Itu adalah kita melakukan kebaikan. Itu adalah caranya kita menasehati, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ya, bahkan ayat 25 berkata, mari kita saling menasehati. Ya, firman Allah mengajar kepada kita saling menasehati. Itu adalah salah satu kita berbuat baik. Ketika kita melihat seseorang yang memerlukan nasihat, mari berikan nasihat-nasihat yang baik supaya itu kemudian menolong seseorang dapat hidup dengan baik pula. Bahkan firman Allah berkata, mari lakukan itu semakin giat. Bapak, Ibu, Saudara, mari ada ajakan, biasakan diri, praktekkan diri, mendorong dalam kasih, menasehati dalam kasih, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang kita tahu itu dapat jadi berkat buat orang lain, yang kita tahu itu bisa menyenangkan orang lain. Ayo biasakan, ayo kita praktekkan, lakukan kebaikan untuk orang lain, sehingga firman Allah ini pun jadi berkat buat kita. 2 Korintus 9 ayat 6 memberikan kita pola berikutnya, apa yang kita harus lakukan dengan belajar berbuat baik. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karena itu firman Allah mengajar kepada kita, sampai kapan kita harus belajar berbuat baik? Ya sampai selama-lamanya. Berapa banyak kita harus lakukan kebaikan? Lakukan sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu kembali ke Yesaya pasal 1 ayat yang ke-17 tadi, kita dapat melihat firman Allah mengajar kita, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, usahakan keadilan, ya. Mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu dengan benar, ya, mengajar orang untuk kembali ke jalan yang benar, membela hak-hak orang-orang yang dianiaya, yang mungkin diperlakukan dengan tidak semestinya, ya. Firman Allah mengajar kita lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada siapapun juga yang kita bisa lakukan kebaikan. Karena firman Allah berkata kalau kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan tulus hati, firman Allah berkata kita juga akan menuai kebaikan, ya. Dan itulah sebabnya
Ini juga menjadi doa dari Paulus ya, yang tercatat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, waktu Paulus berdoa, salah satu doanya kepada jemaat di Kolose, saya akan bacakan Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Paulus mendoakan orang-orang di Kolose untuk mereka bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam pekerjaan baik. Ini pun menjadi doa saya, dan saya percaya jadi doa kita semua, bagi kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Mari kita bertumbuh di dalam pekerjaan yang baik. Ada satu ajakan, ayo biasakan, ayo praktekkan, belajar berbuat baik. Saya mengutip satu kalimat yang ditulis oleh John Wesley dalam terjemahan bahasa Indonesia. Lakukan semua kebaikan yang Anda bisa. Apapun yang Anda bisa, yang kita pikirkan bisa, yang kita lihat bisa. Lakukan semua kebaikan yang Anda bisa. Dengan segala cara yang Anda bisa. Dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, setiap saat yang Anda bisa, untuk semua orang yang Anda bisa, selama kamu bisa. Selama kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup, ingat kembali kenapa kita diizinkan Tuhan hidup. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu jangan berhenti, terus berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk terus lakukan pekerjaan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, dan atau menceritakan kesaksian, baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, ataupun jawaban-jawaban doa yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kami, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk tidak berhenti, terus membiasakan diri kami, melatih diri kami berbuat baik. Taruh dalam hidup kami, penuhi hidup kami dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dengan hidup kami adalah kebaikan bagi semua orang, kapanpun, dimanapun kami berada, kepada siapapun kami membagikan kebaikan. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk hidup mempraktekkan, membagikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta pada tahun ajaran yang sudah berlalu, baik kelompok bermain, TK, SD, dan SMP. Kami berdoa Tuhan memberkati di tahun ajaran baru yang akan dihadapi, baik siswa, baik guru, karyawan. Tuhan memberkati melalui sekolah ini. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Anak-anak diberi hikmat, guru-guru diberi hikmat, dan seluruh yang ada di dalam sekolah ini merasakan berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seorang saudari yang berusaha merindukan pekerjaan dan sudah memberikan lamaran pekerjaan. Tuhan buka jalan kerinduannya untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab setiap doanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Hanya pada Allah saja kiranya seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dapat tenang, sebab daripadanya lah harapan kami. Hanya Dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng kami. Kami tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatan, tempat perlindungan kami, ialah Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.